Season 4 dibuka dengan kejadian tempo hari. Sewaktu Gaku ditusuk oleh seseorang dari klan Fuma, Gaku tewas seketika dan jatuh ke air. Dan tanpa disadari, ternyata masih ada beberapa klan Fuma yang masih hidup dan menuntut dendam. Di sarang klan Fuma di dalam goa, seorang tetua adat dari klan Fuma membacakan Fuma Kotaro ke-19 atau pemimpin mereka selanjutnya adalah Shikoku, yaitu pria yang kita kenal sekarang sebagai Suke, pemimpin sekte Gentakai. Beralih ke Sawabe yang baru tiba di rumah, dan langsung mencari istrinya Rina. Ia melihat isi rumah sudah berantakan, dan mendapati istrinya sudah meninggoy, dan juga anaknya yang masih bayi pun tak luput dari pembunuhan. Di pabrik, karena keluarga tidak datang full tim, maka dari itu Tawara meminta maaf kepada Mayuko. Mayuko yang memang baik hati dan tidak kikir hati, ia menerima permintaan maaf itu, dan juga menerima kalau Tawara mengajaknya minum berdua. Kita ke Yoko, yang masih menyamar sebagai Misa, ia dihampiri oleh Matsura. Matsura dengan nada suara rendah khas Pak Boy, ia berkata ingin sekali mengajak Misa untuk makan malam, tapi namanya juga Pak Boy, ia ada urusan mendadak, jadi tidak bisa untuk itu. Kita ke Ito dan Haru, semenjak pulang dari markas Gentakai, Haru hanya diam 1000 bahasa, dan Ito terus memaksanya untuk berbicara. Sampai akhirnya Ito gregatan, dan ia membuka takdir yang sebenarnya bahwa ia mengetahui siapa Haru dan keluarga. Ia juga menunjukkan di dalam lemarinya, ia mengumpulkan banyak sekali artikel. Ia melakukan itu karena, Ito yakin ada suatu organisasi di balik kasus-kasus buntu di negara ini yang tak pernah terselesaikan. Haru pun tercengang melihatnya. Ia memulainya dari 6 tahun lalu, saat Mukai sang menteri diculik. Semenjak itu, jumlah kematian misterius semakin meningkat. Di situ juga ada foto dari Gaku, yang tengah diselidiki Ito. Haru pun mengambil salah satu foto, yang ternyata itu adalah foto semua keluarganya, termasuk ia sendiri. Ito juga tahu, orang yang menyelamatkannya tempo hari, itu adalah Haru, dan Ito terus bertanya-tanya, siapakah Haru sebenarnya? Lanjut bertanya, Gaku sebenarnya tidak bunuh diri, dan seperti aja organisasi besar yang menyembunyikan hal yang sebenarnya. Haru langsung menjawab, itu semua salahnya, lalu Haru pergi. Ito sempat mencegahnya, dan berkata ia akan menulis semua ini di dalam laporannya dan akan diterbitkan, dan Haru hanya memprototi Ito. Kantor BNM, Oki akhirnya berhasil menyusun daftar penumpang yang sudah hancur, dan ia mendapati bahwa tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 3 sore, kapal pesiar itu berangkat, dan Oki berspekulasi bahwa, siapapun yang didaftar ini, yang bukan korban adalah pelakunya. Tak lama Pak Hama ditelepon oleh Tawara yang kesal, karena ia memberikan misi diam-diam kepada istrinya. Tawara berkata, sekarang mereka hanya keluarga normal pada umumnya dan tidak mau menggeluti dunia pershinobian lagi. Pak Hama menjawab, dengan kondisi genting dan berbahaya seperti ini, Tawara harus kembali menjadi shinobi kembali. Kita ke Nagi, yang sudah mendapatkan gulungan itu, ia mendapatkan SMS dari si Ninja X, agar bisa dibarter dengan kotak yang dicuri Nagi di museum. Nagi pun membalas, ia akan tukar gulungan itu, dan berharap si Ninja X pulang bersamanya. Nagi membalas begitu, karena ia masih menganggap, Ninja X itu adalah kakaknya Gaku yang masih hidup, lalu Nagi capcus. Lalu Haru bertemu Pak Hama di jembatan. Pak Hama memberitahu bahwa, klan Fuma sudah kembali, dan selama 6 tahun ini mereka sangatlah kuat, tapi kenapa mereka tidak menyerang? Haru menjawab, Suke adalah pemimpin Fuma yang baru, ia membangun agama baru, dan klan Fuma sudah ada di sekitar kita.
Kita ke Nagi, dia sedang memesan minuman, dan tampak salah satu detektif yang terus mengikuti Nagi dari rumah. Nagi menaruh makanannya di meja, lalu ia ke toilet, sampai ini yang terjadi. Ajaib, Nagi sudah berada di dalam bus, dan ia tahu telah dibuntuti oleh si detektif, tapi satu detektif lagi, tanpa sadar berada di belakang bus Nagi. Kita ke Matsura, yang sedang berjalan dan diikuti oleh Yoko, lalu ia menghubungi Pak Hama, dan memberikan lokasinya, tapi baterainya malah habis. Kantor BNM, Pak Hama diberitahu Oki, bahwa ia sudah menemukan penumpang yang selamat yaitu Matsura si muka mesum, dan Yoko sedang bersama Matsura, tapi mereka kehilangan komunikasi, tapi Yoko memberikan titik lokasi ia berada. Mengetahui itu, Pak Hama langsung keluar menuju kandang merpati, untuk memberikan pesan kepada Tawara. Kita salah satu anak buah Pak Hama, mulai mengikutinya. Yoko memberikan petunjuk melalui sayur-sayuran, yang ia letakkan di jalan. Loncat ke Ito, yang sedang berada di kantor bersama temannya untuk menyerahkan bukti kepada bos temannya, tentang keterlibatan Gentakai dan kasus kapal pesiar itu. Saat Ito ingin menunjukkan bukti, ia terkejut karena yang ia temukan ada botol air, bukan botol dari bunga kuning itu. Bos temannya pun langsung bete, dan langsung meninggalkan Ito. Di sisi lain, bukti dari penyelidikan itu pun sudah hilang, yang ternyata itu semua perbuatan haru, dan ia membakar semuanya agar Ito kehilangan petunjuk serta agar ia selamat. Sementara itu pengejaran Yoko sampai pada akhirnya, Matsura memasuki suatu gedung, dan karena sayurnya sudah pada habis, ia memakai gincunya untuk memberikan petunjuk selanjutnya, dan Yoko bersiap-siap untuk masuk. Di rumah, Tawara baru saja pulang, tetapi tidak ada orang di rumah, lalu ia sambil ngenyake, menunggu Yoko pulang. Lalu merpati itu sudah tiba di rumah, dan Tawara pun akhirnya membaca surat itu. Setelah membaca, Tawara langsung kesal dan berlari ke ruang rahasia rumahnya, hal itu sempat dilihat oleh Riku. Tawara langsung mengambil baju dinasnya kembali, tak lupa bawa pedang, dan siap menyerang klan Fuma. Sementara Nagi sudah berada di suatu gedung, tempat ia akan membarter gulungannya. Tak lama, Ninja X pun datang, dan Nagi langsung melemparkan gulungan itu. Setelah itu, Ninja X memberikan barang Nagi. Lalu Nagi berkata ia tahu bahwa Gaku masih hidup, dan ia mengira itu Gaku, dan mengajaknya pulang. Lalu Ninja X membuka topengnya, dan ternyata itu adalah wanita alis hilang. Begitu melihat itu bukan kakaknya, Nagi pun kaget dan langsung lari, lantas dikejar oleh si alis hilang. Namun akhirnya Nagi pun tertangkap, dan akan dihabisi, tapi pada akhirnya. Terkejut, ibunya sudah berada di situ, yang langsung kekerubungi klan Fuma. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke pertarungannya. Karena cuma berdua, Nagi berhasil dilumpuhkan oleh salah satu klan Fuma. Melihat itu Yoko langsung satset, melindungi buah hatinya. Yoko berjibaku sendirian, untuk melawan klan Fuma.
Tapi pada akhirnya Yoko pun kewalahan, dan menjadi santapan empuk tanpa tulang oleh klan Fuma. Sampai ini yang terjadi. Sang legend pun kembali, ia adalah Tawara sang penyelamat keluarganya. Dengan sangat bertenaga, lincah dan irit, Tawara mengunuskan pedangnya kepada klan Fuma busuk itu, dan dibantu sang istri. Lalu sampai akhirnya mereka bertemu Matsura, Yoko hanya membuatnya pingsan, agar bisa diinterogasi nanti. Tak lama Nagi bangun dari pingsannya, karena alarm kebakaran menyala, dan ia melihat, duet ayah dan ibunya kembali bertarung. Lalu sang detektif yang memang sejak dari awal ia melihat semuanya, ia keluar dan meminta bantuan, lalu datanglah dua orang polisi, dan ia langsung dibungkus, yang ternyata polisi itu adalah Oki dan tim pembersih. Tidak lama dari itu, keluarga Tawara kembali dengan selamat, dengan beberapa luka saja, dan ini menjadi akhir season 4. Tapi sebelum lanjut, kita lihat dulu Ito sedang di stasiun kereta, dan tiba-tiba Ito sedang berada di stasiun kereta dan sedang menunggu keretanya, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang, tapi ternyata ada Haru di sampingnya yang menyelamatkannya. Setelah itu, Ito langsung mendorong Haru dan menanyakan, di mana bunganya? Haru menjawab, bahwa di sini tidak aman, dan mereka harus pergi dari sini. Ito lalu memohon ke Haru, untuk menjelaskannya, karena kasus ini sangat membuat Ito kelimpungan. Di mobil, Tawara, Nagi dan Yoko, mereka sedang menuju arah pulang, dan Tawara sempat bertanya, kenapa ia ada di tempat kejadian itu? Nagi pun menjawab, bahwa, ia terkena tipu muslihat. Ia pikir Ninja X itu adalah kakaknya Gaku, tetapi malah wanita si alis hilang yang tak bisa lihat tuyul. Dan tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang berkata, ia mempunyai pesan dari Sukeko Taro, dari klan Fuma. Ia berterima kasih karena tidak membunuhnya 6 tahun lalu, dan kalau mereka bingung, mereka diminta untuk bertanya kepada Haru. Di rumah, Riku sedang mencungkil kunci ruang rahasia milik keluarganya, dengan melihat tutorial YouTube, ia sangat penasaran, apa yang sebenarnya ada di dalam. Tak menyangka ia pun berhasil membukanya, dan bergegas masuk. Dengan senter warna-warninya, ia menelusuri ruangan demi ruangan, sampai akhirnya ia menemukan sasana tempat latihan para shinobi, dan di situ juga terdapat foto dari leluhur keluarganya. Penasaran memuncak, ia membuka lemari yang ada di situ, dan Riku melihat banyak pedang, dan seragam shinobi. Lalu ia ketahuan oleh neneknya, dan ia berkata ini adalah rumah dari shinobi. Dimulai dari Tawara dan keluarga sudah sampai di rumah, dan langsung memanggil Haru. Mereka kaget, ternyata Haru sedang bersama Ito. Babeh Tawara langsung menarik Haru, untuk berbicara 8 mata. Tawara menanyakan, kenapa Ito ada di sini? Haru pun menjawab,
klan Fuma sedang mengincar Ito, dan tidak ada tempat lain untuk menyembunyikannya. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar rumah, yang ternyata itu adalah Pak Hama dan Asprinya. Panik, Haru langsung menyembunyikan Ito di bawah meja. Pak Hama dan Oki, mereka melakukan presentasi kepada keluarga Tawara. Oki menjelaskan bahwa klan Fuma sudah kembali, dan untuk menutupi identitasnya sekaligus merekrut anggota baru. Mereka membangun agama baru, yang bernama Gentakai. Member mereka tercatat sudah 30.000 orang. Mereka menarik anak muda dengan filosofi, kembali ke alam. Tapi pada intinya mereka adalah sekte, dan mereka aktif sampai kemarin. Tapi saat anak buah Pak Hama menciduk, tidak ada siapapun di dalam gedung, kosong melompong. Oki melanjutkan, bunga kuning yang berada di kantor Gentakai, menurut hasil tes, bunga itu mengandung neurotoksin jenis baru, mirip bunga akonitium, tapi ini 30 kali lebih beracun. Lalu Tawara menanyakan kepada Haru, saat jalan pulang, ia ditemui seseorang untuk mengucapkan terima kasih kepada Haru. Haru pun mengerti dengan maksud ayahnya. Ia menjelaskan bahwa 6 tahun lalu ia berkesempatan menghabisi salah satu klan Fuma, tapi ia tidak melakukannya. Dan orang itu malah membalas dengan air tuba. Ia malah menghabisi Gaku, dan itu adalah Suke, pemimpin klan Fuma sekarang. Di ruang rahasia, nenek menjelaskan bahwa Riku bukan orang biasa. Ia adalah keturunan dari Hattori Hanzo yang sangat melegenda, dan nama keluarga Tawara adalah nama palsu. Yang benar adalah keluarga Hattori, dan klan Fuma adalah musuh abadi dari keluarga Hattori. Dan neneknya menunjukkan topeng Fumakotaro kelima yang dikalahkan Hattori Hanzo. Hattori Hanzo mengalahkan klan Hojo dan mengusir klan Fuma dari Odawara. Sementara di hutan, klan Fuma sedang melaksanakan ritual, dan membagikan pengikutnya minum, dan ini yang terjadi. Setelah minum, mereka keracunan dan mati, dan yang masih hidup, akan masuk menjadi klan Fuma. Kita kembali ke rumah, Riku tiba-tiba datang, dan berkata ia sudah mengetahui semuanya, bahwa keluarga adalah klan shinobi. Ia kecewa, dan lari masuk ke kamarnya sambil ngambek. Lalu Tawara dan Yoko, membujuk Riku agar tidak kecewa dengan mereka, karena menyembunyikan identitas asli mereka, tapi Riku, malah ingin menjadi shinobi. Tawara menjelaskan, jadi shinobi itu tidak enak, tidak bisa makan daging, hamburger, dan boba kesukaan Riku. Riku mengambil keputusan untuk tetap menjadi shinobi, karena ibunya mulai sedih. Mau tak mau, namanya anak bontot. Tawara mengikuti apa yang diinginkan Riku. Di hutan, wanita alis hitam, memberikan gulungan itu ke Suke, untuk melancarkan aksi mereka. Tapi setelah diperiksa, gulungan itu palsu, lalu ia membakarnya. Tak lama tiba-tiba Sawabe yang datang, dan langsung melempar pisau ke arah Suke, tapi tidak mempan. Kita ke detektif, yang sedang bobo, dan dibangunkan seseorang. Ia tampak sudah tanpa busana, bersama kotak yang dicuri. Sang detektif berada di depan museum, dan beberapa polisi menanyakan, kenapa barang curian dari museum ada di rumahnya. Sang detektif pun hanya pelangap-longo. Kita ke Haru, yang dihampiri Ito. Ito bertanya sampai kapan ia akan di sini. Haru pun menjawab, sampai keluarganya menumpas klan Fuma. Lalu Ito menanyakan, Haru adalah seorang shinobi, apakah ada aturan dalam menjadi shinobi? Haru menjelaskan, bahwa, menjadi shinobi, tidak boleh makan daging, tidak boleh miras, tidak boleh memakai senjata apabila tidak ada misi, tidak boleh foto atau bepergian, dan tidak boleh kencan tanpa seizin orang tuanya. Ito akhirnya mengaku, bahwa sebenarnya ia mendekati Haru, hanya untuk penyelidikannya saja. Cuma lama-lama ia menjadi suka kepada Haru, geragas juga. Lalu Ito melakukan serangan dengan menanyakan, bagaimana dengan orang tua Haru, apakah mereka awalnya berpacaran? Haru menjawab,
ibu dan ayahnya dipertemukan di perjodohan antar keluarga, karena semua aspek hidup shinobi itu sudah diatur. Dan Haru ingin jatuh cinta seperti orang normal, itu tanpa lama-lama, langsung menyedot bibir Haru, dan disambut baik oleh Haru. Di kantor dinas, sang pembersih berkata, Matsura tidak mau berbicara juga walaupun sudah dipaksa, ditonjok keteknya, dikelitiki tumitnya, tetap saja tidak mau berbicara juga. Saat di perjalanan, mereka membawa Matsura, tiba-tiba ada yang menyerang kendaraan mereka, diduga dari klan Fuma. Setelah salah satu klan Fuma membacok Pak Hama, ia langsung menodongkan samurai tepat di leher Matsura. Ia bersiap untuk membunuh Matsura disuruh oleh Suke, kalau ia membocorkan rahasia rencana mereka. Matsura dengan panik berkata, ia tidak membocorkan apapun, termasuk dengan rencana gerhana. Sebenarnya Matsura juga takut dengan rencana gerhana itu, karena banyak yang akan mati. Setelah itu tiba-tiba Pak Hama bangun, dan ternyata Tawara dan Yoko menyamar sebagai klan Fuma, itu namanya taktik. Setelah semua yang terjadi, situasi menjadi kondusif, dan Riku sedang latihan untuk menjadi shinobi selanjutnya. Sementara itu, di penghujung senja, ada seorang laki-laki gondrong, dengan jalan tertatih, dan akhirnya pingsan, tapi ia bisa diselamatkan. Siapakah lelaki itu? Tunggu, ada season 6.